Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh masyarakat Desa Kaunganten yang saya hormati dan pemuda yang saya banggakan, perkenankanlah pada kesempatan malam hari ini kami akan mensosialisasikan peraturan Kepala Desa Kaunganten, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap nomor 31 tahun 2025 tentang pedoman penanganan benturan ketentuan dan suap di lingkungan pemerintah Desa Kaunganten, dan peraturan Kepala Desa Kaunganten, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap nomor 33 tahun 2025 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Bapak, Ibu, dan pemuda yang saya banggakan, bahwa kita semuanya telah mendengar bersama yang digaung-gaungkan baik lewat media sosial maupun televisi, bahwa kita diharapkan untuk bisa bersama-sama memberantas adanya korupsi yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan bahwa korupsi itu ada 7 jenis, yaitu diantaranya yang pertama kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua penggelapan dalam jabatan, yang ketiga perbuatan curang, yang keempat pemerasan, yang kelima gratifikasi, yang keenam suap menyuap, dan yang ketujuh benturan kepentingan dalam pengadaan. Dalam hal ini, malam hari ini akan saya sampaikan dan sosialisasikan pada seluruh yang hadir, yaitu tentang gratifikasi, suap menyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yang namanya gratifikasi itu, ini perlu saya sampaikan pengertiannya, adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi, misalnya yang pertama uang, yang kedua bisa berupa barang, yang ketiga berupa diskon, yang keempat bisa komisi, yang kelima bisa berupa pinjaman bank tanpa bunga, kemudian bisa berupa tiket perjalanan, bisa berupa fasilitas penginapan, bisa berupa perjalanan wisata, kemudian juga bisa berupa pengobatan cuma-cuma, kemudian juga fasilitas lainnya, misalnya kado atau parcel. Jadi jenis-jenis gratifikasi itu ada bermacam-macam tadi yang saya sebutkan. Adapun gratifikasi itu
bisa diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, bisa dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Ini tentang gratifikasi. Kemudian setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dianggap pemberian suap. Jadi jenis gratifikasinya tadi sudah saya tunjukkan macam-macamnya. Apabila pejabat pemerintah atau penyelenggara negara itu menerima gratifikasi, maka dianggap diberikan suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta, kemudian paling banyak 1 miliar. Ini yang saya sampaikan tentang perkades yang saya buat agar masyarakat semuanya tidak melakukan gratifikasi dan suap terhadap pejabat negara, khususnya kalau di lingkungan desa Kawunganten tidak memberikan gratifikasi terhadap aparat atau pejabat desa Kawunganten. Siap membantu nggih? Jadi pokok gratis, bis. Nah itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa terhadap gratifikasi dan suap ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya tanggung jawabnya perangkat desa atau kadesnya, tapi juga terhadap semua warga mempunyai tanggung jawab seperti itu. Pejabat perangkat desa ini wis moh-moh nyesel-nyeselke ya mempengaruhi adanya tentang gratifikasi dan suap itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian suap itu biasanya berhubungan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat desa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan. Contohnya, memberikan uang agar proyek desa dimenangkan oleh A atau oleh B atau oleh C yang tidak sesuai dengan tugasnya. Itu kemudian yang berikutnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu adalah situasi di mana pejabat desa memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Contohnya, kepala desa menunjuk perusahaan milik kerabatnya atau milik saudaranya atau milik teman akrabnya atau milik anaknya tanpa proses tender yang benar. Bapak
Bapak Ibu dan anak-anak yang saya sayangi, sebelum saya membuat perkades ini pun bahwa semuanya itu tentang konflik kepentingan pribadi, insya Allah belum saya lakukan. Contoh pada tahun 2025 ini tentang pengadaan barang, kami dengan kasihnya tetap melaksanakan sesuai dengan PJB. Untuk pembangunan tahun 2025 semua toko material saya undang di dalam pengadaan PJB itu. Saya sendiri punya toko, kalau saya main punya kepentingan mesti saya berikan anak saya. Tapi pada waktu tahun 2025 ini contohnya PJB anak saya tak undang, tidak hadir, sehingga pada tahun 2025 walaupun saya punya toko material yang dikelola oleh anak saya, tahun 25 pun wong semen siji yo tak tukoni walaupun gon anak dewi, bahwa di sini saya di dalam memberikan perkades tentang konflik kepentingan desa ini belum pernah saya lakukan. Ini terbukti tidak Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Tahun ini pengadaan barang oleh Mas Ari TB Ari Jaya. Mungkin nanti tahun 26 sudah saya buat perkades tentang konflik kepentingan, mungkin akan lebih baik, dan ini semua bisa kami lakukan dengan bantuan Bapak Ibu semua. Ngoten nggih. Jadi yang penting tolong bantu saya dalam melaksanakan dua peraturan kepala desa itu dengan cara mendukung secara transparansi. Misalnya diundang untuk mengadakan musdes, hadir. Karena apa? Di musdes itu adalah kepentingan tertinggi dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan desa kita. Kemudian yang kedua, bisa panjenengan memeriksa dan memanfaatkan informasi APBD yang dipasang di papan informasi ada di website desa, dan dengan adanya desa anti korupsi itu bahkan di setiap dusun sudah saya pasang. Karangreja di tempatnya Pak Mandur, Pak Lasidi, di situ panjenengan bisa memeriksa nek pemerintah desa tidak melaksanakan sesuai yang tertulis itu, panjenengan memberikan masukan dan kritik teguran ke desa. Ngerti nggih? Kemudian yang kedua, tugas panjenengan semua adalah melakukan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan itu, yang pertama panjenengan bisa meminta klarifikasi jika ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek atau pelayanan. Proyek misalnya kekurangan tidak sesuai spek, panjenengan tolong ke desa ngomong ning lurahe po cari ning perangkate. So itu nggih. Kemudian misalnya dalam pelayanan kita kok isih ning perangkatku sing njaluk duit, njaluk amplop, tolong panjenengan ikut
mengadakan pengawasan, lapor ke lurahe pocarike kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendorong aturan desa. Jadi di dalam mendorong aturan desa itu panjenengan mengusulkan, misalnya dalam musdes itu pemuda kebutuhannya apa, kemudian masyarakat, tokoh agama, kemudian warga mengusulkan atau mendukung peraturan desa atau perkades tentang pengendalian gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan pribadi itu. Ayo kita laksanakan, tolak gratifikasi, tolak suap, laporkan konflik kepentingan. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan 100% untuk kesejahteraan bersama. Begitu cocok ya? Dukung siap lakukan ya? Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.